겁니다. 가수이자 배우 생활 이곳은 노소 괴한에게 피습을 당한 Saat polisi sudah mengidentifikasi DNA pelaku yang dimana menurut polisi adalah pelaku pembunuhan tahun 2009 yang bernama Kim yang bebas 2 hari yang lalu, Im Sol semakin terkejut karena pria itu yang menculiknya. Im Sol bingung kenapa dia menyakiti Sun Jae. Im Sol langsung bergegas ke rumah sakit untuk melihat Sun Jae. Sesampainya di sana Im Sol melihat ayah Sun Jae yang tertunduk lemas. Im Sol langsung teringat arloji Sun Jae yang bisa membawanya ke masa lalu dan merasa harus menyelamatkannya. Im Sol langsung googling arloji itu, namun tidak ada apa-apa di internet dan berspekulasi Sun Jae masih menyimpannya. Im Sol pergi ke rumah Sun Jae untuk mencari arloji itu di semua tempat, namun tidak menemukannya. Im Sol. Sampai akhirnya In Hyuk yang melihat Im Sol di sana bertanya apa yang dilakukannya. Im Sol langsung bertanya di mana arloji Sun Jae saat SMA padanya. Namun In Hyuk terlihat kesal karena di saat seperti ini dirinya bertanya arloji dengan menyindirnya kalau Sun Jae seperti ini gara-gara dirinya. Im Sol mengaku akan menyelamatkannya dengan arloji itu, namun In Hyuk bingung dengan apa yang dikatakannya dan memberitahu kalau arloji itu sudah lama hilang. Sun Jae juga sudah berusaha mencarinya tapi tidak menemukannya. Mendengar itu Im Sol langsung terlihat lemas dan apa yang harus dilakukannya. Saat Im Sol pulang, kebetulan ibunya melihat berita di televisi yang memberitakan kalau Kim menyimpan dendam pada Sun Jae di tahun 2009 di mana saat itu Sun Jae menjadi saksi mata kejahatannya dan membantu polisi. Mendengar itu Im Sol langsung bertanya apa dirinya diculik di tahun 2009. Ibunya membenarkannya kejadiannya tidak jauh dari kuliahnya. Im Sol beranggapan Sun Jae menyaksikan kejahatannya dan menyelamatkannya, hingga Kim punya dendam, apalagi polisi berspekulasi Kim memang berencana membunuh Sun Jae. 설마 다른 의도? Keesokan paginya Im Sol datang ke kantor polisi dan polisi beranggapan Kim akan mendatanginya, namun polisi tidak mengira malah mendatangi Sun Jae. Kemudian Im Sol meminta file kasus yang terjadi di tahun 2009 itu. Im Sol langsung membaca pernyataan Sun Jae di mana Sun Jae menceritakan semuanya di sana. Saat itu tanggal 10 Mei tahun 2009 di malam hari, Sun Jae kebetulan melihat ransel terjatuh di jalan yang tidak lain saat melihat bukunya ternyata milik Im Sol. Sun Jae yang merasa Im Sol dalam keadaan bahaya langsung menghubungi polisi, sementara dirinya mencoba menelepon Im Sol dan samar-samar mendengar suara dering ponsel di gedung yang dibangun. Saat Sun Jae terus mencari suara ponselnya, tiba-tiba Im Sol keluar dari gedung dengan wajah ketakutan hingga akhirnya dia pingsan. Kemudian Sun Jae melihat pria yang melarikan diri, alhasil Sun Jae mengejarnya. Sun Jae berhasil mengejarnya, namun perkelahian mereka tidak bisa dihindarkan. Setelah pria itu mendorong Sun Jae ke kaca, dia mencekik Sun Jae hingga membuatnya tidak bisa bernafas. Untung saja Sun Jae dapat meraih kayu yang ada di sana untuk memukulnya. Setelah membaca itu Im Sol teringat ucapan Im Gem dan Sun Jae saat membicarakan insiden itu. 그때 이후로 정말 연락 보는 거 무서워했잖아. 제가 누구 때문에 이렇게 됐는데? Im Sol merasa Sun Jae meninggal karena dirinya. Saat di rumah, Im Sol terus menangis dan menyalahkan dirinya sendiri karena seharusnya dirinya yang dibunuh. Kemudian Im Sol menemukan foto arloji itu dan membuatnya menelepon detektif Kim untuk bertanya apakah polisi menyimpan barang milik korban. Namun detektif Kim memberitahu sudah mengembalikan semuanya. Alhasil Im Sol langsung mencarinya lagi di rumahnya dengan mengacak-acak lacinya. Ibunya yang melihat Im Sol mencari sesuatu bertanya apa yang dia cari. Im Sol bertanya ke ibunya apa menyimpan barangnya yang dulu secara terpisah. Tiba-tiba Im Sol melihat neneknya memakai arloji dan membuatnya terkejut. Setelah Im Sol melihat arlojinya masih berfungsi, Im Sol langsung terlihat senang. Im Sol pergi ke rumah sakit melihat Sun Jae yang sedang sekarat. Im Sol meminta maaf ke Sun Jae dan mengaku dirinya akan memperbaiki segalanya. Melihat jam dinding sudah hampir jam 12 malam, Im Sol sudah bersiap menekan tombolnya. Im Sol kembali ke tahun 2009 di mana dirinya ada di atas patung kuda. Im Sol bingung dirinya sekarang ada di mana. Dan saat Im Sol ingin turun, Im Sol malah terpeleset dan membuatnya jatuh.
Im Sol mengira dirinya akan mati setelah kembali ke masa lalu dan sudah merelakannya dengan memejamkan matanya. Namun saat itu ada pria yang menangkapnya yang tak lain dia adalah Sun Jae. Melihat Sun Jae di sana, Im Sol langsung kabur dari sana dan membuat Hyunju mengejarnya. Hyunju beranggapan dirinya belum berterima kasih pada Sun Jae dan langsung kabur. Im Sol bingung kenapa Sun Jae ada di sini. Hyunju memberitahu kalau Sun Jae mengambil jurusan pendidikan jasmani sama seperti Im Gem. 일 있을 때 절대 선재 데리고 가까운 시간만 날려먹었네. 그동안 헛짓거리만 하다 Im Sol merasa sekarang tidak ingin terlibat dengannya dan membuat Hyunju menyindirnya dengan mengatakan apa Sun Jae akan tetap menyukainya setelah Im Sol mencampakkannya, karena banyak wanita cantik di sini. Kemudian Im Sol berpamitan pergi karena ingat harus pergi ke suatu tempat. Hyunju menyuruh membawa tas yang diberikannya. Saat melihat tanggal di jam tangannya, Im Sol ingat di mana insiden itu terjadi. Im Sol beranggapan dirinya harus menangkap pria itu, maka dirinya bisa menyelamatkan Sun Jae. Im Sol pergi ke kantor polisi dengan menceritakan kalau dirinya ingin diculik kemarin oleh seorang sopir taksi, namun polisi bertanya kenapa baru melapor sekarang. Im Sol mengaku kemarin dirinya masih takut, namun sekarang dirinya sudah siap. 때문에 기억을 잃었었거든요. Saat polisi tidak ingin mendengar laporannya, Im Sol memberitahu kalau dia adalah pelaku di waduk dan dirinya sudah mengetahui ciri-ciri pria itu dan Im Sol juga menyerahkan kunci mobilnya. Im Sol merasa dirinya sudah melaporkannya ke polisi dan beranggapan polisi pasti akan menangkapnya. Im Sol beranggapan dirinya harus berjaga-jaga untuk melindungi dirinya sendiri. Kemudian Im Sol melihat pria seperti memeras anak kecil. Melihat itu Im Sol mengambil tongkat dan berlari menuju ke arahnya. Namun ternyata pria itu adalah Kim Tae-sung. 김태성? 된 살이나 먹고 입니다. 주셔서 감사합니다. 감사? Mereka kemudian minum bersama di salah satu kafe. Im Sol meminta maaf atas kesalahpahamannya padanya. Tae-sung beranggapan Im Sol ingin reuni dengan cara berkesan. Mendengar itu Im Sol merasa Tae-sung tidak berubah. Kemudian Im Sol bertanya tentang kelulusannya, dan saat Tae-sung memperlihatkan foto kelulusannya padanya, Im Sol terkejut Tae-sung bisa lulus. Im Sol ingin tahu pekerjaannya sekarang dan menebak dia pasti kumpul dengan temannya untuk minum-minum, namun Tae-sung memberitahu kalau baju yang dipakainya terlaris saat ini. Mendengar itu Im Sol menebak kalau Tae-sung menjadi pebisnis. Tae-sung menyuruh Im Sol googling di internet untuk membuktikannya. Kemudian Tae-sung mengaku harus pergi karena ada urusan yang harus dikerjakan dan berpamitan dengannya. 성공했어. 강렬한 저희를 노렸으면 성공했어. 잘 살고 있어서. Saat Sun Jae bermain piano, dia memikirkan kenapa Im Sol lari saat melihatnya, dan saat In Hyuk datang, dia sudah menebak kalau Im Sol menghindarinya lagi. Saat Sun Jae memberitahu kali ini dia bukan hanya menghindar tapi langsung lari, In Hyuk beranggapan itu karena Im Sol sudah membencinya dan muak padanya. Mendengar itu Sun Jae langsung terlihat kesal. Kemudian In Hyuk melihat kertas dan menebak Sun Jae sedang menulis lagu. In Hyuk beranggapan Sun Jae menulis lagu setelah dirinya mengajarinya beberapa akor lagu. Namun saat melihat judul lagunya, In Hyuk merasa Sun Jae menulis lagu sambil memikirkan Im Sol dan membuat Sun Jae mengambil kertasnya. In Hyuk merayu Sun Jae untuk cuti 1 semester dan bergabung dengan bandnya, namun Sun Jae sedikit mengacuhkannya dan langsung keluar. Saat Im Sol pulang, dia juga melihat Sun Jae pulang ke rumahnya. Setelah masuk ke kamarnya, Im Sol melihat kalender dan langsung melingkari di mana insiden itu terjadi. Im Sol mengaku sebelum tanggal 10 Mei dirinya tidak akan membiarkan Sun Jae dan Kim Yeon Soo bertemu. Tiba-tiba Im Gem masuk ke kamarnya dengan menggodanya karena ingin meminta tanda tangannya. Im Gem memberitahu berkat fotonya di patung kuda, Dewan Universitas mengunggahnya dan membuatnya sekarang terkenal. Mendengar itu Im Sol terkejut. Melihat tingkah kakaknya yang terus menggodanya, Im Sol tidak tahu bagaimana bisa Hyunju tertarik padanya. Kemudian Im Sol yang tahu jurusan yang diambil sama dengan kakaknya, dia menyuruh untuk memperlakukannya dengan baik dan jangan mengganggunya. Saat Im Gem keluar, Im Sol melihat semua isi-isinya dari tas yang diberikan Hyunju dan saat melihat dan mencoba menyemprotkannya, tidak sengaja Im Gem muncul dan membuat matanya perih. 괜찮은데? Setelah selesai mandi, ayah Sun Jae masuk ke kamarnya dengan mengingatkan rehabilitasi di Amerika dan dia membujuknya untuk pergi ke sana. Namun Sun Jae merasa itu sia-sia karena sudah mencobanya. Ayahnya menyuruhnya untuk memikirkannya dulu. 잘 생각해봐. 쉬어 아들.
Kemudian Sun Jae duduk melihat lagu yang dia tulis dengan memikirkan Im Sol di mana Im Sol menolaknya dan membuatnya sedih. Taesung memberikan titipan dari ayahnya di mana salah satunya ayahnya meminta celana dalam, namun ayahnya bertanya apa ini karena ternyata di dalamnya berisi baju dari Universitas Yonseo. Keesokan paginya Hyunju ke rumah Im Sol menyuruhnya untuk bangun dan segera mandi karena sudah siang dan menyuruh melihat jamnya. Im Sol yang memeriksa jam di ponselnya mendapat pesan kalau polisi langsung mengidentifikasi kejahatan pelaku. Melihat Im Sol masih tidak bergegas ke kamar mandi, Hyunju terus mendesaknya mandi karena nanti akan terlambat. Hyunju mengingatkan kalau akan mengikuti karya wisata menyambut mahasiswa baru, dan saat Hyunju bertanya benda yang diberikan padanya, Hyunju yang melihat isinya celana dalam pria membuat Hyunju langsung berteriak karena ternyata barangnya tertukar dengan milik Taesung. Im Sol tidak menyangka karena dirinya dan Sun Jae berada di gerbong yang sama saat berangkat dan membuatnya sembunyi. Kemudian ada salah satu mahasiswa memberitahu tentang mitos di mana jika seorang mahasiswa bercumbu saat karya wisata, maka di masa depan mereka akan menikah. Bahkan ada seseorang yang menikah namun mereka berpisah, karena ternyata dia mencumbu wanita lain saat itu, jadi mahasiswa itu mengingatkan untuk kendalikan bibirnya. Wanita yang duduk di sebelah Sun Jae bertanya apa percaya mitos itu, namun Sun Jae mengaku tidak percaya omong kosong itu, sementara Hyunju yang menanyakan pacar Im Gem pada Im Sol membuatnya langsung bertanya kenapa harus Im Gem. Mendengar itu Hyunju panik. Tiba-tiba ada seorang yang menyenggol Im Sol dan membuatnya bersembunyi agar tidak ketahuan Sun Jae. Untung saja saat itu Sun Jae tertidur. Setelah sampai di sana Im Sol terkejut karena menginap di pondok yang sama. Akhirnya Sun Jae melihat Im Sol juga datang dan dirinya mengaku tidak melihatnya di kereta. Tiba-tiba Im Gem langsung mengancam Sun Jae apakah percaya dengan mitos itu, jadi menyuruhnya untuk berhati-hati dengan bibirnya dan melarang mendekat ke adiknya. Mendengar itu Sun Jae memberitahu jika peduli padanya harus bersikap baik padanya setiap saat. Melihat Im Sol kabur, Sun Jae beranggapan kalau Im Sol kabur karena tidak ingin bertemu dengannya, kemudian dia menabrak mahasiswa yang tadi di kereta. Sementara itu berkat semua laporan dari Im Sol, polisi memberitahu detektif Kim tentang pelaku percobaan penculikan dan semua bukti cocok dan dirinya mengaku merinding. Jadi menurutnya mungkin dia memang pelaku pembunuhan di Waduk Juyang dan membuat detektif Kim yang melihatnya terkejut. 끝날 이후로 행방이 묘해. 지금 어디 있어? 소지 등록이 안 된 곳이라고 지목한 곳인데. Im Sol sebagai mahasiswa baru mengaku tidak ingin mengikuti karya wisata ini dan menyelinap pergi dari sana dan masuk ke dalam untuk mengambil barangnya ingin pergi. Namun tiba-tiba dia mendengar mahasiswa akan masuk ke dalam melakukan permainan, alhasil Im Sol berpura-pura tidur di sana. Mereka melakukan permainan dengan yang kalah dihukum meminum alkohol. Im Sol mencoba keluar dari sana dengan sedikit demi sedikit meraih pintu keluar. Namun pada akhirnya Im Sol ketahuan dan mahasiswa senior beranggapan Im Sol berpura-pura tidur karena tidak ingin minum. Alhasil Im Sol langsung bergabung dengan mereka. Im Sol beranggapan dirinya tidak boleh kalah dan mencoba fokus. Namun Im Sol pada akhirnya kalah dan membuatnya dihukum meminum alkohol dan juga menari. Ternyata Im Sol disuruh menari dan dibawa ke depan kakak seniornya. Im Sol yang melihatnya merasa Sun Jae tidak ada di sana, jadi Im Sol menari. Namun ternyata Sun Jae sedang tiduran dan saat Sun Jae melihat Im Sol menari, Sun Jae langsung tersenyum, merasa Sun Jae melihatnya. Im Sol langsung berhenti dan pergi dari sana. Im Sol langsung memarahi seniornya dan menyuruh untuk tidak memberikan hukuman ke semua mahasiswa baru. 죽어나가면 책임질 거야? 적당히 먹이고 갈 거니까. Im Sol yang keluar dari sana lagi-lagi melihat Sun Jae bersama teman-temannya,
Alhasil Im Sol langsung menutupi mukanya dengan tasnya dan langsung lari. Sun Jae kebetulan melihat Im Sol lari ke hutan di mana sudah ada peringatan ada babi hutan di sana. Im Sol tersesat di hutan dan tidak tahu harus pergi kemana. Kemudian saat memeriksa ponselnya, Im Sol ingat kalau ponselnya bukan smartphone dan membuatnya bingung. Tiba-tiba terdengar suara babi hutan dan membuatnya berlari. Sampai akhirnya Im Sol terjatuh, tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundaknya. Merasa takut Im Sol langsung mengambil alat kejut dan refleks menggunakan di tubuhnya yang ternyata dia adalah Sun Jae. Im Sol langsung terkejut dan panik meminta tolong. Dia bingung karena di sana tidak ada sinyal. Sun Jae memegangnya lagi, namun Im Sol terkena jebakan di sana dan membuat kakinya terangkat ke atas. Sun Jae mencoba menolongnya dengan menggendongnya dan melepaskan tali di kakinya. Sun Jae mengembalikan alat kejut dan menyuruhnya mengisi baterainya saat ingin membela diri. Im Sol terkejut karena dirinya tadi pingsan. Sun Jae mengaku hanya terjatuh dan bertanya kenapa dirinya memasuki hutan sendirian. Mendengar itu Im Sol beralasan dirinya tidak menyukai karya wisata. Namun Sun Jae beranggapan Im Sol menghindarinya seharian. Sun Jae menyindirnya apa dirinya membencinya. Im Sol yang mendengar itu hanya diam karena dirinya di masa depan menyebabkan Sun Jae mati karenanya. Kemudian Sun Jae menyuruh mengikutinya untuk keluar dari hutan. Saat Im Gem melihat Sun Jae dan Im Sol keluar dari hutan, Im Gem terkejut dan langsung bertanya apa yang dilakukannya di hutan yang gelap. Im Gem menahan Sun Jae dan beranggapan dirinya mencium bibir adiknya. Namun Im Gem merasa Sun Jae gagal karena wajahnya yang sedih dan menawarkan mendengarkan sarannya. Setelah Im Gem terus menahan Sun Jae, Im Gem ingin meminjam ponselnya dan membuat Sun Jae berpikir Im Gem akan melepaskannya jika meminjami ponselnya. Ternyata Im Gem menelepon pacarnya yang ternyata pacarnya memberitahu kalau dirinya menyukai orang lain. Im Sol minum sendirian dan teringat kata-kata Sun Jae tadi saat di hutan. Im Gem yang sangat patah hati karena putus dengan pacarnya menangis sendirian. Sun Jae yang melihatnya merasa Im Gem terlalu terobsesi dan mencoba meminta ponselnya. Im Gem memberitahu kalau dirinya sangat sedih dan ingin tahu kenapa pacarnya meninggalkannya. Im Gem merasa tidak bisa seperti ini, jadi harus menemuinya sekarang. Saat Im Gem keluar, Hyun Ju yang melihatnya mengikutinya. Sun Jae juga mencarinya, namun tiba-tiba pria yang menghukum Im Sol tadi menyatakan cinta ke salah satu mahasiswa. Namun tiba-tiba perutnya sakit dan membuatnya ingin ke toilet. Tapi karena pintunya tidak bisa ditutup, dia meminta bantuan ke Sun Jae untuk menahan pintunya. Saat Sun Jae ingat kalau pria itu yang menghukum Im Sol tadi, Sun Jae langsung pergi dari sana dan membuat pintunya terbuka. Pria itu langsung panik sampai akhirnya wanita yang disukainya bersama temannya melihat kejadian menjijikkan itu. Sun Jae yang mencari Im Gem malah melihat Im Sol berjalan sendiri dengan terhuyung-huyung sampai akhirnya Im Sol berhenti di tempat yang bisa membuatnya berbaring. Im Sol mengingat kejadian saat Sun Jae ingin bertemu dengannya sebelum kejadian yang menimpanya dan menurutnya dirinya seharusnya bertemu dengannya saat itu dan beranggapan Sun Jae pasti akan selamat. Sementara itu Hyun Ju yang mencari Im Gem akhirnya menemukannya dan dia sedang tergantung karena terkena jebakan. Melihat Im Gem terus bergumam karena ditinggal pacarnya, Hyun Yu yang mendengarnya terlihat senang karena Im Gem putus dengan pacarnya. Namun karena Im Gem terus memanggil namanya, Hyun Ju menyuruhnya berhenti memanggil namanya, sampai akhirnya Hyun Ju menciumnya. Sementara itu Sun Jae yang melihat Im Sol bangun dan mau terjatuh, Sun Jae berlari untuk menangkapnya. Sun Jae memberitahu dirinya hampir jatuh. Im Sol bertanya kenapa dirinya ada di sini. Im Sol langsung marah karena kenapa mengikutinya dan mencemaskannya. Im Sol menangis dan memohon pada Sun Jae apa yang terjadi dengannya jangan mengganggunya, jadi berpura-pura untuk tidak mengenalnya. Di saat Sun Jae menyuruhnya untuk naik ke punggungnya, tidak sengaja Im Sol malah mencium Sun Jae. Saat Sun Jae pulang, In Hyuk sudah menunggunya dan langsung menanyakan karya wisatanya.
Melihat Sun Jae lemas, In Hyuk memberitahu kalau dirinya ingin membawakan lagu yang ditulisnya dalam festival. Mendengar itu Sun Jae kesal karena pernah bilang tidak suka lagu itu. In Hyuk mengaku kalau dirinya baru mendengarkan lagunya 2 hari yang lalu. In Hyuk merasa harus membawakan lagu itu dan membiarkan semua orang Korea mendengarnya. 들려주는 건 어떻겠냐? Sementara itu detektif Kim pergi ke tempat persembunyian Kim Yang-soo, namun tempatnya terbakar dan ternyata dia sudah mengetahui kalau polisi datang ke tempat itu. Im Sol menelepon polisi untuk bertanya tentang penyelidikannya. Polisi memberitahu sudah ke sana, namun tempatnya terbakar. Mendengar itu Im Sol terkejut. Im Sol bertanya apa sudah menemukan buktinya. Im Sol beranggapan apa dia akan mencarinya dan khawatir dia bertemu Sun Jae. Namun di saat Im Sol mau pergi, Sun Jae sudah dibawa ingin menemuinya. Im Sol mengaku dirinya ingin pergi ke suatu tempat, namun Sun Jae bertanya kenapa dirinya bisa mengetahui lagu itu. Karena menurutnya selain In Hyuk tidak ada yang tahu lagu itu, ternyata saat Sun Jae mengantar Im Sol dengan menggendongnya, Im Sol menyanyikan lagu itu dan membuat Sun Jae terkejut. 어디서 들었어? Sun Jae bertanya di mana mendengarkan lagu itu. Im Sol yang sedang mabuk mengaku dirinya akan kembali ke masanya yaitu masa depan. Sun Jae terus bertanya kemana dirinya akan pergi dan mengira dirinya akan kembali ke masanya. Sun Jae bertanya siapa dirinya sebenarnya dan apa benar dirinya datang dari masa depan. Kemudian Im Sol mengajak Sun Jae ke rumahnya dengan memberi contoh kaset DVD Terminator dan membuat Sun Jae mengira dirinya seperti Terminator yang datang dari masa depan. Namun Im Sol menjelaskan kalau ini hanya ungkapan saja. Im Sol memberitahu caranya datang dengan menekan tombol di arlojinya. Melihat itu Sun Jae merasa Im Sol datang dengan arloji miliknya di tahun 2023. Im Sol sebenarnya ingin memberitahu kalau dirinya mempunyai kekuatan setelah Sun Jae mati. Namun tentu saja Im Sol tidak bisa mengatakannya padanya. Dan saat Sun Jae bertanya kenapa arlojinya ada padanya, Im Sol mengaku dirinya membelinya di pelelangan seharga $3.000. Sun Jae bertanya kenapa dirinya melelangnya, apa dirinya terkenal. Im Sol mengaku kalau dirinya penggemarnya. Di saat Sun Jae bertanya kenapa Im Sol jadi penggemarnya, Im Sol memberitahu kalau Sun Jae salah satu personil band Eclipse, namun tentu saja waktu langsung berhenti. Im Sol mengaku tidak bisa memberitahunya dan membuat Sun Jae penasaran. Im Sol mengaku sudah memberitahunya, namun waktu akan berhenti dan Sun Jae tidak menyadarinya. Im Sol yang melihat arlojinya mengaku ini kesempatan terakhirnya dan tidak bisa datang lagi setelah kembali ke masa depan. Sun Jae merasa itu sebabnya dirinya kabur setelah melihatnya. Sun Jae memberitahu tidak akan mempersulitnya lagi karena dirinya akan pergi ke Amerika untuk rehabilitasi. Jika nanti bertemu lagi, Sun Jae mengaku tidak akan mengenalnya. Mendengar itu Im Sol terkejut. 이게 되지 마. 재활? 선재가 떠난다고? Im Sol tengah duduk di rumahnya memikirkan Sun Jae yang akan pergi rehabilitasi di luar negeri. Im Sol merasa kalau Sun Jae pergi, maka dia juga tidak akan bertemu dengan pria yang akan mencelakainya dan beranggapan masa depan berubah lagi karenanya dan menurutnya lebih baik seperti ini. 아저씨! Di sisi lain In Hyuk mendapat telepon dan terlihat senang. Di saat mereka bertanya ada apa, dia memberitahu kalau sebenarnya dirinya mengirimkan video penampilan mereka di Superstar K dan lolos penyaringan awal, jadi mereka akan tampil di penyisihan regional. Mendengar itu mereka langsung senang. Salah satu personilnya ingin menghubungi vokalisnya, namun In Hyuk menahannya. In Hyuk mengaku juga mengirimkan video ini untuk berjaga-jaga. In Hyuk memberitahu mereka akan lolos jika Sun Jae yang jadi vokalisnya, jadi In Hyuk mengajak semuanya untuk membujuknya. 이제 설득해야지. In Hyuk langsung pergi ke rumah Sun Jae. Saat itu kebetulan ayah Sun Jae sedang masak, jadi ayah Sun Jae menyuruh In Hyuk mencicipinya. Saat Sun Jae habis mandi, ayahnya merasa Sun Jae sudah setuju untuk rehabilitasi. Mendengar itu Sun Jae terkejut, begitupun juga dengan In Hyuk. Ayahnya memberitahu Im Sol sangat mencemaskannya sampai menyuruhnya untuk cepat-cepat pergi ke sana agar melakukan perawatan dan merasa Im Sol seperti menantunya. Mendengar itu Sun Jae bertanya ke ayahnya apa Im Sol yang menyuruh agar dirinya segera pergi rehabilitasi. In Hyuk yang ingin mengajaknya gabung ke bandnya langsung bertanya kenapa memutuskan secara tiba-tiba dan beranggapan Im Sol yang mengendalikan hidupnya. In Hyuk mengaku kalau dirinya tidak ingin melepaskannya. 나 사랑하냐? In Hyuk memberitahu kalau hidupnya sekarang dipertaruhkan.
dan di saat Sun Jae ingin tahu ada urusan apa dirinya datang ke rumahnya. 몰라. Im Sol datang ke kantor polisi karena ditelepon detektif Kim karena ingin tahu kejadian tahun lalu di mana dirinya diculik. Saat Im Sol bertanya rumah kosong yang ditinggali pelaku itu apa memang benar tidak ada bukti, detektif Kim memberitahu menemukan DNA dari korban pembunuhan di waduk dan memang dia pelakunya, jadi pasti akan menangkapnya. Kemudian Im Sol menceritakan bagaimana dirinya diculik saat itu. 그랬구나. 차량으로 도주 중에 가능한 게 없니? Detektif Kim memberikan beberapa foto apa bisa mengingatnya dia memakai truk yang mana. Melihat itu Im Sol langsung mencoba mengingatnya dan memberitahu detektif Kim kalau dia mengejarnya dengan memakai truk putih ini. 흰색 트럭이었어요. Saat berada di kampus, Im Gem mengejutkan Im Sol dengan tiba-tiba di sampingnya. Im Gem meminta uang padanya, dan saat Im Sol mengambil uang di tasnya. Saat Im Gem mendapat telepon dari Hyun Ju, Im Gem langsung mematikan ponselnya. Namun ternyata Hyun Ju ada di depannya. Melihat itu Im Gem mengingat saat Hyun Ju menciumnya dan langsung panik dengan kabur dari sana. Melihat Im Sol di sana, Hyun Ju menghampirinya dan beranggapan pasti bersama Im Gem. Namun saat Im Sol melihat Sun Jae berjalan di depan, Im Sol tiba-tiba juga menghilang. Im Sol dan Hyun Ju mengikuti kelas film, dan saat Sun Jae juga berada di kelas itu, Hyun Ju beranggapan Sun Jae mengikuti kelas karena Im Sol, namun Im Sol membantahnya karena Sun Jae memang suka film dan musik. Tiba-tiba ada seorang wanita yang duduk di samping Sun Jae. Hyun Ju penasaran siapa dia karena dia juga bersama saat karya wisata. Dan saat wanita itu mengoleskan krim ke tangan Sun Jae, Hyun Ju merasa kalau dia menyukai Sun Jae karena dia merayunya dengan teknik itu. 무성 영화는 실적인 문제 때문에 기소 20년대 이후 영화들의 시대였습니다. Im Sol dan Hyun Ju minum di salah satu karaoke. Hyun Ju bertanya tentang Im Gem apakah dia masih menangisi mantan pacarnya. Im Sol menyuruh untuk bertanya sendiri jika dirinya penasaran. 나서 물어본 건 돈은 아니고. Tidak berselang lama Sun Jae ternyata datang ke tempat yang sama dengan wanita itu dan juga temannya. Kemudian temannya mendapat telepon dan membuat dia meninggalkan mereka berdua. Sementara itu Hyun Ju tertidur karena kebanyakan minum dan membuat Im Sol membangunkannya. Im Sol memberitahu akan membayarnya, namun saat membuka dompetnya, uang recehannya malah terjatuh. Im Sol mencoba mengambil uang recehan yang bergelinding yang ternyata jatuh ke kaki Sun Jae. Im Sol mengambilnya dengan masuk ke kolong meja, namun saat Im Sol meminta maaf dan melihat Sun Jae bersama dengan wanita, Im Sol tidak berani keluar dari kolong meja tersebut. Wanita itu mendengar kalau Sun Jae akan pergi ke Amerika, dirinya ingin mengambil kelas agar bisa mengikutinya dan mengaku menyukainya. Mendengar itu Im Sol terkejut. Wanita itu mencoba mencium Sun Jae, namun kedua temannya datang dan membuat mereka menjadi salting. 미안, 우리가 Tiba-tiba ponsel Im Sol berdering dan membuatnya panik. Kedua teman Sun Jae merasa mendengar sesuatu, namun Im Sol langsung menutupi kepalanya dengan tempat sampah untuk kabur dari sana. Hyun Ju yang melihatnya tertawa sambil memanggil namanya. Mendengar yang berlari adalah Im Sol, Sun Jae langsung mengejarnya. Teman Sun Jae merasa yang tadi itu Im Sol dan merasa kasihan padanya karena pasti melihatnya berciuman di bawah meja. Namun nyatanya mereka tidak berciuman karena Sun Jae menceritakan kejadian aslinya. Temannya merasa kalau Im Sol salah paham karena menurutnya Im Sol menyukainya. Namun menurut Sun Jae Im Sol bahkan tidak tertarik padanya. Temannya memberitahu kalau saat bahunya cedera, dia melihat Im Sol berlari dan menangis dan bertanya apa alasannya dia berada di kolong meja. Temannya beranggapan pasti dia sedih dan menangis karena sedang cemburu. 질투? Im Sol dan Im Gem terlihat mabuk bersama karena kesal pada cintanya masing-masing. Im Sol merasa dirinya tidak pantas cemburu dengan berteriak. Kebetulan Sun Jae yang pulang mendengar teriakan Im Sol. Kemudian karena Im Sol kesal, sandalnya sampai terbang dan jatuh dari atapnya, dan saat Im Sol melihat ke bawah, Im Sol melihat Sun Jae dan membuatnya terkejut. Im Sol turun ke bawah untuk mengambil sandalnya. Sun Jae langsung bertanya apa itu dirinya saat ada di bar dengan menutupi kepala dengan tempat sampah. Im Sol awalnya membantahnya, namun saat Sun Jae memancingnya apa dirinya melihatnya. Im Sol keceplosan mengaku tidak suka mengintip orang berciuman dan membuat Sun Jae yakin kalau tadi yang berlari ada Pak Im Sol. Mengingat temannya memberitahu kalau Im Sol pasti cemburu, Sun Jae bertanya pasti terlihat menjengkelkan dirinya mencium gadis lain, namun Im Sol mengaku tidak ada yang perlu diributkan. Merasa Im Sol tidak mau mengaku, Sun Jae memberi pertanyaan terakhir padanya. Sun Jae mengaku dirinya tidak peduli Im Sol datang dari mana, masa lalu atau masa depan, baginya tetap sama,
Kemudian Sun Jae bertanya apa dirinya pernah menyukainya walau hanya sedetik pun. Mendengar itu Im Sol merasa dirinya tidak pantas menyukainya. 없어. 없어. Sun Jae terlihat sedih dengan jawaban Im Sol, begitupun sebaliknya. Im Sol juga sebenarnya sedih dan membuatnya menangis. Kim Tae-sung membawakan celana dalam untuk ayahnya lagi, dan saat Kim Tae-sung pergi, bawahan ayahnya memberitahu kalau truk putih yang diidentifikasi korban penculikan Im Sol. Mendengar itu Kim Tae-sung terkejut. Sementara itu In Hyuk pergi ke salon dan ingin membulatkan tekadnya dengan mencukur rambutnya karena sebelumnya Sun Jae menolaknya ikut audisi. In Hyuk pergi ke rumah Sun Jae dan langsung membuka topinya memperlihatkan rambutnya yang dicukur pendek. Kemudian dia menangis dan mengaku dirinya ingin bermusik. Tidak tega dengan In Hyuk, akhirnya Sun Jae menyetujuinya. 친구야. 같이 하자. 울지 마. Ternyata itu hanyalah imajinasi In Hyuk sebelum mempraktekkannya, dan saat melihat Sun Jae, In Hyuk langsung ingin membuka topinya, namun Sun Jae malah memberitahu kalau dirinya akan ikut audisi dengannya dan membuat In Hyuk bingung kenapa semudah itu. 강의만 듣고 갈게. 떨어져도 모른다. 조심히 와. 조심히 와. In Hyuk langsung berkaca karena sudah terlanjur memotong rambutnya dan kenapa Sun Jae tidak memberitahunya dari awal. Saat Im Sol mencari Hyun Ju, ada kerumunan yang melihat pria sedang membawa bunga. Merasa penasaran Im Sol melihatnya yang tak lain dia adalah Kim Tae-sung. Im Sol bertanya kenapa dirinya ada di sini. Tae-sung mengaku ingin mengambil celana dalamnya dan membuatnya menutup mulutnya. Sun Jae kebetulan melihat Tae-sung bersama Im Sol di sana. Kemudian Im Sol mengajaknya pergi. Im Sol bertanya berapa lama menunggunya dan menurutnya dirinya sudah gila. Namun Tae-sung memberitahu kalau dirinya mencintainya sampai alam semesta ini hancur dan membuat Im Sol luluh hingga memeluknya. Namun ternyata itu hanya imajinasi Sun Jae hingga membuatnya kesal dengan berteriak. Im Sol bertanya apa dirinya hanya ingin mengambil celana dalamnya saja. Tae-sung mendengar dirinya diculik tahun lalu dan apa dirinya baik-baik saja. Tae-sung akhirnya mengaku kalau dirinya putra detektif Kim dan membuat Im Sol terkejut. Tae-sung memberitahu ayahnya pandai dalam pekerjaannya, jadi menyuruhnya jangan khawatir karena ayahnya pasti akan menangkapnya. Kemudian Im Sol ingin bantuan darinya dengan memberitahu pelaku kasus pembunuhan Waduk Ju yang tertangkap saat Sun Jae menyelamatkannya. Saat dia akan dibebaskan dari penjara, Im Sol sadar kalau memberitahu masa depan waktunya berhenti dan merasa sia-sia. Jadi hanya berpesan ke ayahnya untuk melindungi Sun Jae di tahun 2023. 뭘 지켜? 무슨 소리야? Im Sol merasa percuma dirinya menyembunyikannya karena Sun Jae juga sudah tahu. Alhasil Im Sol mengaku kalau dirinya berasal dari masa depan. 미래에서 왔어. Saat Sun Jae latihan lagu yang ditulisnya, Sun Jae teringat saat Im Sol mabuk yang menyanyikan lagu itu. Alhasil Sun Jae hanya melamun dan membuat In Hyuk bingung karena Sun Jae tidak bernyanyi. Kemudian Sun Jae bertanya ke In Hyuk apa dirinya yakin tidak pernah memainkannya untuk Im Sol. Mendengar itu In Hyuk merasa untuk apa dirinya memainkannya untuknya. Sun Jae langsung berpikir apa benar Im Sol mendengarkan lagu ini di masa depan. Saat Sun Jae pulang, ayahnya meneleponnya kalau dirinya sudah mendapatkan tiket pesawat untuknya dan ayahnya merasa sangat senang karena Sun Jae bisa cepat untuk rehabilitasi. Namun di saat Sun Jae ingin bertanya kapan dirinya akan meninggalkan negara ini, Sun Jae melihat nenek Im Sol yang mau terjatuh dari tangga. Sementara itu Im Sol pulang diantar Tae-sung di sana. Tae-sung yang sebelumnya diberitahu kalau Im Sol dari masa depan tidak percaya dan menyuruh memberitahunya siapa pemenang Olympic Games. Namun Im Sol tidak mengingatnya. Im Sol hanya memohon untuk mengingatnya 15 tahun lagi kalau ayahnya harus melindungi Sun Jae. Mendengar itu Tae-sung beranggapan dirinya harus melindungi pria lain untuknya dan membuatnya cemburu. Im Sol menyuruhnya pergi, namun Tae-sung beranggapan penculik itu belum ditangkap, jadi dirinya khawatir dengannya. Im Sol memberitahu kalau itu belum akan terjadi. Kemudian Im Sol mendapat telepon dari ibunya menyuruhnya untuk segera pulang karena rumahnya bocor. 뭐? Saat sampai di rumahnya, Im Sol terkejut karena Sun Jae sudah di sana membantu ibunya menahan air yang bocor. Ibunya yang melihat Tae-sung di sana sedikit senang karena memang menyukainya, sementara nenek Im Sol lebih tertarik ke Sun Jae. Im Sol menghampiri Sun Jae dan mengaku akan menggantikannya.
Melihat itu ibunya mengaku tangannya pegal dan menyuruh menggantikannya. Namun Taesung dengan sigap langsung menggantikan ibunya menahan air dan membuat ibunya memujinya. Melihat itu Sun Jae terlihat kesal. Alhasil mereka berdua berlomba mendapatkan hati ibu dan nenek Im Sol dengan pamer lengan otot. Mereka bahkan berdebat saat menada air. 아, 튀었잖아. Sun Jae menyuruhnya pulang jika tidak ingin membantu. Mendengar itu Taesung memberitahu kalau dirinya mantan pacarnya. Sun Jae mengaku dirinya adalah tetangganya. Taesung tidak mau kalah dengan mengaku dirinya pernah berkencan dengannya dan membuat Sun Jae menyindirnya kalau Taesung hanya memanfaatkannya saja. Taesung yang kesal memberitahu bagaimana kalau dirinya benar-benar menyukai Im Sol dan membuat Sun Jae terlihat marah dengan membanting wadahnya. Sun Jae menyuruh untuk tidak bermain-main dengan Im Sol dan membuat mereka berkelahi. Perkelahian mereka bahkan membuat terkena lampu di atas hingga membuatnya kabelnya copot. Im Sol dan neneknya yang melihat mereka berkelahi terkejut apalagi arus pendek dari lampu terus menyala dan membuat mereka dalam bahaya jika sampai terjatuh. Alhasil Im Sol segera pergi ke tempat sekering listrik. Mereka yang terus berkelahi membuat nenek Im Sol menyuruhnya berhenti karena mereka akan membuat semua mati bersama. Melihat situasi bahaya karena lampu akan terjatuh, Sun Jae mencoba bekerja sama dengan Taesung. Namun lampu yang jatuh lebih cepat, untung saja Im Sol tepat waktu mematikan arus listrik dan membuat mereka semua selamat. Ibu Im Sol kemudian berterima kasih dengan memberikan handuk pada mereka berdua dan menyuruhnya untuk makan. Namun Im Sol merasa sekarang sudah larut malam. Mendengar itu ibunya menyuruh mereka pulang, namun menurutnya tengah malam tidak ada transportasi dan menyuruh Taesung untuk menginap. Melihat Taesung dengan senang hati menerimanya, Sun Jae melarangnya dan membuatnya menawarkan untuk menginap di rumahnya saja. Ibu Im Sol merasa itu lebih baik dan bertanya apa hubungan mereka baik. Mendengar itu Sun Jae dan Taesung tertawa. 무슨 말씀이세요? 우리가? Alhasil Taesung menginap di rumah Sun Jae, namun Taesung mengaku dirinya tidak bisa tidur jika tidak diranjang. Sun Jae merasa dirinya ingin mati, namun Taesung memberitahu dirinya akan tidur di sofa. Melihat Sun Jae terus menunggunya, Taesung beranggapan Sun Jae takut dirinya akan pergi menyelinap ke rumah Im Sol saat dirinya tertidur. Mendengar itu Sun Jae mengaku terpikir kemungkinan itu. Taesung merasa Sun Jae menyukainya, tapi tidak tahu perasaannya. Taesung beranggapan dirinya cemburu tanpa alasan padanya dengan memberitahu kalau Im Sol meminta perlindungan untuknya. Jadi lebih baik menyuruh menjaga dirinya sendiri. Sun Jae ingin tahu apa maksudnya, namun Taesung menyuruh bertanya langsung padanya. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh dan saat Taesung mengambilnya, ternyata itu tiket pesawat Sun Jae. 너 어디 가? Sementara itu Im Sol googling tentang pembunuhan di waduk ingin mencari beberapa informasi di internet, yang ternyata kasus itu masih belum terpecahkan. Hari audisi nasional Superstar K sudah tiba, terlihat banyak orang yang ingin mengikutinya, termasuk personil Eclipse. Salah satu personilnya bertanya tentang Sun Jae karena belum datang. Mendengar itu In Hyuk berpura-pura kalau dia akan datang. 금방 올 거야. Sementara Im Sol disuruh Im Gem pergi ke kampus untuk mencari tugasnya di ruang santai, namun dia tiba-tiba mendengar obrolan teman Sun Jae yang memberitahu kalau Sun Jae akan berangkat ke luar negeri dan jadwal pemberangkatannya tinggal 1 jam lagi. Sun Jae sudah di bandara dan ayahnya memberitahu sudah memasukkan apa yang diperlukan ke kopernya. Ayahnya segera menghubungi pelatihnya sesampainya di sana agar tidak membuatnya khawatir. Mendengar itu Sun Jae ingin mengajak ayahnya ikut jika tidak percaya. Ayahnya mengaku percaya padanya dan menyuruhnya langsung berhati-hati. 이제 다음 차례인데. Mereka akan segera tampil untuk audisi, namun salah satu personilnya bingung karena Sun Jae belum juga datang. Akhirnya drummernya menyuruh In Hyuk untuk mengatakan yang sebenarnya. Alhasil In Hyuk memberitahu kalau sebenarnya Sun Jae tidak bisa datang. Sun Jae sudah bersiap berangkat, ternyata Im Sol berada di sana ingin melihat Sun Jae yang terakhir kali. Im Sol merasa Sun Jae benar-benar pergi, namun Im Sol terlihat senang dan meminta maaf. Im Sol teringat kata-kata Sun Jae saat bertanya apa pernah menyukainya tapi Im Sol tidak mengakuinya. Im Sol mengaku dirinya berbohong namun mengaku dirinya lebih takut kehilangannya. 할 수 있는 게 없어. Di sisi lain Eclipse yang sudah mengikuti audisi ternyata lolos audisi dan membuatnya senang.
In Hyuk menyuruh temannya berterima kasih ke Sun Jae karena berkat lagunya mereka lolos audisi. Saat Im Sol pulang, tiba-tiba ada mobil putih di depan. Im Sol langsung terlihat takut dan bingung apa yang harus dilakukannya. Melihat mobil itu menyalakan mesinnya, Im Sol segera berlari. Namun tiba-tiba Sun Jae ada di depannya dan membuat Im Sol terkejut. Im Sol yang tidak mau Sun Jae terlibat menyuruhnya jangan mendekat. Namun Sun Jae tetap mendekatinya, sampai akhirnya mobil itu melewatinya. Im Sol langsung terlihat lemas dan ingin jatuh dan membuat Sun Jae memegang dan langsung memeluknya. Im Sol menangis dan bertanya kenapa dirinya masih di Korea dan seharusnya di Amerika. Sun Jae beranggapan kalau Im Sol menyukainya dan sudah tahu semuanya. Mendengar itu Im Sol langsung terkejut. 알았다. Sun Jae bertanya kenapa menjauhinya, karena dirinya datang untuk mengubah pikirannya dengan menunjukkan sebuah kotak padanya. Ternyata saat di bandara Sun Jae teringat kata-kata Taesung yang tidak perlu cemburu padanya, dan saat Sun Jae membaca kata-kata tentang kapsul waktu, Sun Jae langsung bergegas kembali ke tempat di mana Im Sol menanam kapsul waktu dan menyuruhnya menggali di tanggal 1 tahun 2023. Namun karena Sun Jae penasaran, Sun Jae menggalinya dan langsung membaca isi suratnya. 편지를 쓰고 있어. 정말 미래에도 고마워. 꼭 해주고 싶어. 쓰고 싶으니까. 왜? Sun Jae akhirnya mengerti Im Sol di sini untuk menyelamatkannya dan beranggapan di tahun 2023 dirinya akan mati, jadi merasa alasan kematiannya mungkin karena Im Sol saat dirinya menyelamatkannya. Im Sol terkejut karena apa yang dikatakan Sun Jae benar dan membuatnya tidak bisa bicara untuk membantahnya. Kemudian Sun Jae memegang kedua pipinya dan menyuruh berhenti lari darinya untuk mengejar perasaannya padanya. Sun Jae mengaku kalau dirinya mati karena menyelamatkannya dan mengaku tidak keberatan dan langsung menciumnya.